Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Habsy Al-Fakir Channel kembali ke hadapan Anda untuk berbagi seputar kisah dan info Islami. Semoga bisa menemani aktivitas Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari Habsy Al-Fakir Channel. Seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Tamim Ad-Dari pernah sekali waktu tergulung ombak saat tengah berlayar. Ia beserta kapal dan anak buahnya kemudian terombang-ambing di laut selama sebulan. Sebelum kemudian terdampar di sebuah pulau yang ia sendiri tak tahu di mana lokasinya. Melalui Tamim, Allah hendak mengabarkan bahwa makhluk bernama Dajjal itu benar adanya. Yang mengerikan, sang Dajjal menyampaikan peristiwa masa depan yang akan menjadi bencana terbesar umat manusia. Tamim yang kala itu masih beragama Nasrani tiba di sebuah pulau antah berantah bersama 30 awak kapal. Baru menginjakan kaki di pantai, mereka dikejutkan dengan munculnya seekor binatang berbulu lebat. Seluruh tubuh hewan itu dipenuhi bulu lebat sehingga tak nampak mana kepalanya dan mana ekornya. Binatang apa itu? Seru Tamim ketakutan begitu melihatnya. Aku adalah Al-Jassasa. Hewan itu ternyata dapat berbicara. Makin ngerilah Tamim dan awak kapal lainnya. Mereka kemudian saling berbisik sembari waspada. Kalian pergilah ke kuil di sana. Temuilah seorang pria karena sungguh ia sangat menanti berita dari kalian. Lanjut Al-Jassasa yang kemudian menggiring Tamim dan teman-temannya menuju kuil. Salah seorang teman Tamim kemudian berkata, "Bagaimana jika pria yang akan kita temui di kuil itu adalah setan?" Ujarnya takut. Namun Tamim tetap melanjutkan langkahnya mengikuti Al-Jassasa. Begitu memasuki kuil, di dalamnya terdapat seorang pria raksasa yang tengah dibelenggu dengan besi yang sangat kokoh. Tangannya diikat dengan leher, begitu pula kaki dan lututnya pun terikat kuat. Mereka berpikir tak mungkin akan ada seseorang yang mampu menghancurkan ataupun melepaskan ikatan itu kecuali atas kehendak Allah. "Betapa celakanya kamu, makhluk apakah engkau ini?" tanya Tamim kepada manusia yang berambut keriting dan buta mata kirinya itu. Di dahinya tertulis huruf Kaf, Fa dan Ro atau yang dibaca dengan kafir. "Sungguh kalian telah mengetahui siapa aku ini, jadi beritakanlah saja kepadaku, siapa kalian ini?" Ujar manusia bertubuh besar yang kemudian hari diketahui Tamim bahwa makhluk itu adalah Dajjal. Tamim berkata, "Kami adalah orang Arab. Kami menaiki kapal, namun terjadi gelombang besar hingga kami terdampar di pulaumu ini. Kami pun bertemu Al-Jassasa, lalu hewan itu meminta kami menuju kemari." Lalu Dajjal berkata, "Kabarkan kepadaku tentang pohon-pohon kurma di Baisan. Perihal apa kau bertanya mengenai pohon di sana?" Jawab Tamim. Dajjal pun berkata, "Apakah pohon kurma di sana masih berbuah?" Tamim menjawab, "Ya, masih berbuah." Lalu Dajjal berkata, "Sungguh sebentar lagi pohon-pohon itu tak akan lagi berbuah. Lalu kabarkanlah padaku tentang Danau Tabariyah." Kemudian Tamim berkata, "Perihal apa kau bertanya mengenai danau itu?" Dajjal pun menjawab, "Apakah danau itu masih berair?" "Ya, danau itu memiliki banyak air." Jawab Tamim. Dajjal kemudian berkata, "Sungguh sebentar lagi danau itu akan kering. Lalu kabarkanlah padaku tentang mata air Zughal." Tamim pun berkata, "Perihal apa kau bertanya mata air Zughal?"
Dajjal pun bertanya lagi, apakah mata air itu masih mengalir? Dan apakah penduduknya masih bertani dengan memanfaatkan air itu? Lalu Tamim menjawab, ya, mata air itu sangat deras dan penduduknya bertani dengannya. Kabarkan padaku tentang Nabi yang ummi. Apa yang dia lakukan? Tanya Dajjal. Tamim pun menjawab, ia telah muncul dari Mekah dan tinggal di Yastrib. Apakah orang-orang Arab memeranginya? Tanya Dajjal. Tamim pun menjawab, ya benar. Lalu Dajjal bertanya lagi, apa yang dia lakukan terhadap orang Arab? Apakah ia telah menang atas mereka dan membuat mereka taat? Apakah itu telah terjadi? Tamim menjawab, ya, itu terjadi. Kemudian Dajjal berkata, sungguh baik bagi mereka yang taat kepadanya. Aku beritakan kepada kalian siapa aku. Aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Sebentar lagi aku akan mendapat izin keluar dan berjalan di muka bumi. Tidak akan kutinggalkan satu negeri pun kecuali aku lewati dalam waktu 40 malam. Kecuali Mekah dan Madinah. Dua kota itu haram bagiku memasukinya. Setiap kali aku ingin memasuki dua kota itu, malaikat menghadangku dengan pedang terhunus. Mereka menghalangiku masuk ke dua kota itu. Sungguh di setiap celah dua kota itu ada para malaikat yang menjaganya. Setelah percakapan yang cukup panjang itu, Tamim dan rombongannya kemudian segera meninggalkan pulau Dajjal itu. Mereka sangat ketakutan, namun juga membenarkan apa yang mereka saksikan. Dengan izin Allah, Tamim dan seluruh rombongan dapat pulang dengan selamat. Inilah yang dikehendaki Allah. Tamim dan rombongan dapat menjadi pembawa kabar yang akan menjadi peringatan kepada muslimin akan kengerian Dajjal. Tamim pun segera menemui Rasulullah SAW dan menceritakan pengalamannya itu. Ia kemudian bersyahadat dan menjadi seorang muslim. Rasulullah kemudian mengumpulkan muslimin dan menyampaikan pengalaman Tamim bertemu dengan Dajjal. Sesungguhnya demi Allah, aku tidak mengumpulkan kalian untuk sesuatu yang menggembirakan ataupun menakutkan bagi kalian. Namun aku kumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari yang dahulu seorang Nasrani datang kepadaku, kemudian berbaiat dan masuk Islam. Ia pun menggambarkan sebuah kisah yang sangat sesuai dengan apa yang aku ceritakan kepada kalian tentang Al-Masih Ad-Dajjal, ujar Nabiullah SAW. Kemudian mengisahkan kisah Tamim dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Asy-Sya'bi dari Fatimah binti Qais. Sebagaimana diketahui, Dajjal akan menjadi salah satu tanda datangnya hari kiamat kelak. Rasulullah SAW bersabda, terdapat tiga hal yang apabila telah terjadi, maka tiada bermanfaat lagi sebuah keimanan bagi seorang jiwa yang belum beriman sebelumnya atau belum beramal kebaikan sedikit pun sebelumnya. Tiga hal itu, yakni terbitnya matahari dari arah barat, munculnya Dajjal, dan keluarnya Ad-Dabbah. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang dapat kami sajikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.